1 Rajab jamaah. Tanggal 1 Rajab berarti kita sudah masuk ke bulan haram, yang setiap muslim seharusnya mempersiapkan diri mau ngapain dia di bulan Rajab ini. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan fadail Rajab, tapi sebagaimana dinukilkan oleh para ulama dari ahli hadis seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya, bahwa tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab selain bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang harus diagungkan dan dimuliakan. Para ulama terdahulu menyampaikan bahwasanya Syahrul Rajab itu Syahruz Zara. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Nanam apa? Nanam apa jemaah? Orang kalau mau bercocok tanam itu apa yang dia lakukan dengan lahan? Dia akan bersihkan lahan itu. Orang yang mau tanam sawit, di sini ada sawit jemaah. Orang kalau mau nanam sawit apa yang dilakukan? Tebang pohon, bersih-bersih. Dia akan mempersiapkan lahannya yang memang harus ditebang, yang memang harus dicabut. Yang jelas bagaimana tanah itu siap untuk ditanam benih sawit ini. Orang yang mau tanam padi, maka mau tidak mau dia akan mempersiapkan lahan itu untuk padi. Kalau ternyata lahannya tidak layak untuk ditanami padi, maka mereka akan kerja keras mempersiapkan lahan itu. Ingat, di era Presiden kedua RI, transmigrasi, ketika orang-orang dikirim ke sana, mereka disuruh menanam. Apa yang mereka lakukan? Ya mempersiapkan lahan itu. Dipotong pohonnya ya. Kemudian mereka mulai menanam, yang mungkin menanam palawija, yang menanam padi mereka tanam. Intinya, kalau tanah itu tidak dipersiapkan, lalu mereka serta-merta menanam, yang ada kekecewaan dan penyesalan pada saat orang-orang panen. Dia panen tapi hasilnya tidak maksimal. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Berapa banyak dari umat Islam yang tidak mempersiapkan apa-apa di bulan Rajab. Tidak pula dia sibuk untuk menyirami di bulan Sya'ban. Maka pada waktu bulan Ramadan sulit sekali dia untuk panen di sana. Maka apa yang harus dilakukan di bulan Rajab? Bersih-bersih, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dibersihkan hatinya dari segala dosa dan nista. Cabut keinginan-keinginan, niat-niat untuk berbuat kemaksiatan. Udah cukup lah. Sholatnya ditambah. Kalau antum di bulan Jumadil Akhirah sholatnya hanya 17 rakaat, kira-kira bisa nggak di bulan Rajab sholatnya 40 rakaat? Subuh berapa rakaat? Tetap subuh 2 rakaat. Jangan ditambah-tambah sholat wajibnya jamaah. 40 rakaat berarti 17 tambah rawatib. Berapa rawatib? 12. Jadinya 29. Tambah sholat malam 11. Berapa? 40 kan? Bisa 40 jemaah. Anak kadang-kadang kalau baca tentang salafus soleh jemaah, bingung kita. Sebagian mereka ada yang sehari sholatnya 300 rakaat. Ada yang lebih dari itu. Anak mikir, kok bisa mereka? Kenapa kita yang sekarang memiliki berbagai macam fasilitas kemudahan nggak bisa? Kita sholat pakai AC. Untuk bangun malam ada alarm HP.
Yang alarm ini bisa berulang kali, 10 kali bunyi, tetap bangunnya adzan subuh. Adik bunyi, tapi kita nggak bangun-bangun juga aja. Yang mengingatkan kita akan masuk waktu duha, waktu syuruk, mengingatkan kita akan masuk waktu zuhur. Subhanallah, kemana-mana Allah mudahkan, tapi ternyata masalahnya tadi, lahannya belum dipersiapkan. Sebagian kita masih sibuk dengan dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Semua ujung-ujungnya duit yang dicari. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah ini. Di bulan Rajab tambah sholatnya, puasanya tidak ada sholat khusus di bulan Rajab, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, tapi tambahlah ibadah di bulan haram ini. Puasa Senin Kamis. Kalau kita puasa Senin Kamis berarti bulan Rajab dapat berapa hari? 8. Dapat 8. Kalau puasa Daud dapat 15 hari. Baik, anggap puasa Daud dapat 15 hari. Nabi SAW model puasa beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasum hatta naqul la yuftir. Beliau itu kadang-kadang puasa aja. Sampai kita mengatakan Nabi nggak berbuka-buka ini. Artinya puasanya bukan ada jedahnya, enggak. Senin puasa, Selasa puasa, Rebu puasa, Kamis puasa, Jumat. Tapi nanti tahu-tahu beliau nggak puasa berhari-hari seperti itu. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, nih kalau kita bicara persiapannya di Rajab, ketika masuk bulan Sya'ban, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Beliau di bulan Sya'ban puasa full jemaah. Di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Sedikit beliau tidak puasa. Ketika masuk bulan Ramadan, itu waktu panen tuh. Maka dikatakan bulan Sya'ban itu syahrus saqi. Bulan untuk menyirami, bulan untuk memupuk, itu di bulan Sya'ban. Kenapa banyak di antara kita di awal Ramadan hebohnya sama apa? Takjil. Antum lihat orang-orang, karena baru pertama puasa dia, nggak ada cerita dia puasa di bulan Sya'ban. Oh ya kan memang nggak wajib Ustadz. Iya nggak wajib. Kita kalau sudah ketemu orang-orang yang masalah hukum ini takut kita jemaah. Kan nggak wajib Ustadz. Loh, antum yang mubah antum kerjakan. Berapa banyak dalam kehidupan ini yang mubah, bahkan makruh, bahkan haram dikerjakan. Ketika dikasih amalan sunnah, apa kata dia? Nggak wajib lah, jangan berlebihan dalam beragama. Allahu Akbar, ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Ketika seorang muslim itu benar-benar di bulan Rajab mempersiapkan, di bulan Sya'ban dia menyirami masuk bulan Ramadan, dia nggak peduli dengan apa yang akan dia makan ketika berbuka dan dengan apa dia sahur, nggak akan peduli dia, karena dia udah puasa gitu loh. Dia akan berbuka kurma dia makan. Tapi subhanallah kita lihat orang-orang yang tidak pernah puasa di bulan Rajab wala Sya'ban, awal Ramadan habis asar ngapain? Ngabuburit. Bayangkan ini puasa pertama dia, keliling dia. Nanti ada orang pinggir jalan takjilan, dia turun. Ya lihat ya, beli ini, semuanya dia beli jamaah. Habis asar dia taruh di meja makan. Dia nunggu apa? Nunggu azan. Kalau bisa dia request sama imam masjid dicepetin azannya, dia akan request tolong azannya lebih cepat ya di bulan Ramadan ini karena orang pada puasa. Itu yang terjadi. Tanda-tanda orang yang tidak mempersiapkan diri di awal Ramadan, dia akan berpikir perutnya. Padahal dia masuk di awal hari yang paling mulia.
awal Ramadan. Ketika pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu neraka, ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan ada yang menyeru, ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ini loh waktunya. Wa ya baghil syarr aqsid. Yang mau berbuat jahat, berhentilah, tahan diri. Maka jamaah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 Rajab. Maka sampaikan kepada saudara-saudara kita, antum bikin status, sampaikan, ingat hari ini 1 Rajab. Apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan bercocok tanam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Iya, ana mau kasih hadiah. Bismillah. Semuanya ini jamaah, sama jam ini sekalian, bagus nih jamnya insyaallah. Nah, apalagi yang buat, yang mau kasih hadiah buat yang nggak pernah kena musibah dalam hidup ini. Mau ditambahin hadiahnya? Ini bagus ini juga, nggak apa-apa, kita kasihkan. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah kena musibah? Siapa ya? Tapi kadangkala kita sampai hari ini tidak sadar-sadar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Di surat Ali Imran ayat 186, Allah Azza wa Jalla mengatakan, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian benar-benar akan dikasih bala. Di mana? Di harta kalian. Bicara musibah harta, ya kadangkala motor kita rusak, uang kita hilang, rumah kita bocor. Rumah bocor itu musibah yang berkaitan dengan harta. Piring pecah, sendok hilang, apalagi emak-emak ya. Seringkali di meja makan itu sendok habis kemana, dia juga nggak tahu kemana. Jadi ketika bersih-bersih, cuci piring, masuk ke sampah itu sendoknya. Boleh jadi. Wa anfusikum, dan diri kalian. Ibu-ibu sedang masak, tahu-tahu ada percikan minyak goreng atau api. Kadangkala kita sendiri, kaki keseleo, pusing, flu, demam, berbagai macam musibah. Apa sih sebenarnya hikmah dari musibah itu? Kita nggak usah bicara yang besar-besar dulu. Sebelum kita bicara tentang musibah yang menimpa berbagai macam daerah di negeri ini, yang selalu disebutkan akhir tahun itu akhir yang banyak musibahnya. Enggak, kita belum akhir tahun. Kita masih di bulan Rajab, ingat. Belum di akhir tahun kita. Ada apa sebenarnya? Tatkala kita tahu dengan hikmah dari musibah itu, kita akan tetap bersyukur, mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau beliau mendapatkan nikmat, maka beliau akan mengatakan apa? Siapa yang mau jawab?
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Antum punya utang? Ya, ini buku bagus nih. Ada orang utang nih. Nah, kasih dengan beliau. Utang itu masuk musibah nggak jemaah? Musibah lah utang itu jemaah. Tadi disebutkan oleh beliau, ketika seorang mendapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada ucapan, oh ini karena perjuanganku, karena usahaku, karena kerja kerasku, karena upayaku. Nggak ada. Beliau langsung ingat sama Allah Azza wa Jal. Sulaiman alaihi salam, ketika beliau mendapatkan nikmat ya, bagaimana singgasana Ratu Balqis, bagaimana beliau bisa mendengar suara semut berbicara, bagaimana jin-jin pun tunduk kepada beliau. Beliau tidak pernah mengatakan aku. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Rabbi, Tuhanku. Beda sama Qarun. Ketika diperintahkan kepadanya untuk beramal kebajikan, berbuat baik kepada umat manusia, wala tabghil fasada fil ard, jangan sampai engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Diingatkan bahwa itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih mendapatkan kekayaan ini, diberikan kepada aku. Semua yang kalian lihat ini atas dasar ilmu yang diberikan kepada aku. Kemana Allah? Dia tidak sebutkan. Semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala Nabi mendapatkan musibah, maka beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kembali kepada surat Ali Imran ayat 186. Ketika Allah membuat keputusan, yang keputusan Allah tidak dirubah, kalian benar-benar akan diuji. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian benar-benar akan menyimak, akan mendengarkan, akan mendapati dari orang-orang kafir, dari kalangan ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang musyrikin. Apa yang kita akan dengar dari mereka? Gangguan yang banyak. Adan katsira. Terus umat Islam akan disakiti. Dan itu terjadi sampai hari ini. Apa solusinya? Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu termasuk urusan yang diwajibkan atas kalian. Enggak ada jalan lain ketika menghadapi musibah tersebut. Dan ternyata kalau kita menilik sejarah, membaca perjalanan hidup manusia, pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka adalah orang-orang yang paling besar cobaannya, balanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia seperti apa yang paling dahsyat balanya? Apakah para pelaku dosa?
Apakah orang-orang musyrikin? Apakah para penyembah berhala? Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Wallah jemaah. Orang yang paling Allah cintai itu adalah orang yang paling dahsyat balanya. Antum mau milih mana sekarang? Dapat bala apa dapat nikmat? Jemaah, kayaknya nikmat lah Ustaz. Tapi ternyata orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Kemudian siapa? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip sama para nabi, yang dekat sama sifat-sifat para nabi, para pewaris nabi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau antum membaca tentang Imam Bukhari, yang sampai hari ini kita membaca hadis-hadisnya, rawahu al-Bukhari, rawahul Bukhari. Kalau antum membaca tentang Imam Syafi'i rahimahullah, yang madhabnya sampai saat ini digunakan di berbagai negeri, dikatakan ini madhabnya Imam Syafi'i, ini pilihannya Imam Syafi'i, antum akan lihat dahsyatnya cobaan mereka. Imam Bukhari itu jamaah diusir, jamaah mati di jalan. Imam Bukhari itu jamaah. Imam Syafi'i itu pernah dibawa, ditahan di penjara gara-gara fitnah yang ada dan disebarkan. Itu para imam. Kita, wallah kita takut nikmat-nikmat itu disegerakan di dunia, sehingga di akhirat kita nggak dapat lagi itu nikmat. Maka kalau bicara bala, orang-orang yang dekat dengan para nabi. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keagamaan, keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida salabatan. Kalau ternyata agamanya kokoh, diperkuat bala yang diberikan kepada dia. Selalu ada pertanyaan, kenapa Ustaz setelah saya hijrah kok banyak sekali ujian? Ya karena imanmu tambah kuat. Allah berikan itu bala. Coba bala itu diberikan kepadamu sebelum engkau hijrah, mungkin hidupmu akan semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau sudah hijrah, Allah kasih bala, masalah di keluarga, masalah di ekonomi, dikucilkan oleh masyarakat, berbagai macam kondisi yang tidak menyenangkan harus dihadapi. Itu bagian dari kuatnya imanmu. Maka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Ya Allah, ma ahlamak ya Rabbal Alamin. Kalau agamanya tipis ya ya, maka Allah tipiskan balanya, Allah ringankan balanya. Tapi ingat, pahala itu sesuai dengan kelelahan, keletihan yang dihadapi. Nggak sama ya, orang yang sakit kepala sama orang yang kena kanker stadium 4. Nggak sama. Pahalanya nggak sama, kedudukannya kelak nggak sama, sesuai dengan bagaimana dia menghadapi bala tersebut itu juga. Orang yang harus diamputasi jempol kaki
maka tidak sama dengan orang yang harus diamputasi kakinya sampai ke pangkal pahanya. Nggak sama. Hidup ini ujian. Lalu dikatakan wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khati'ah. Sampai ada orang yang berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa karena dikasih bala terus sama Allah. Hari-harinya penuh dengan bala. Balanya itu nempel sama dia. Kita lihat ada orang-orang yang dikasih penyakit, dibawa mati penyakitnya. Masalah di ekonomi sampai mati. Dia selalu mikir, ya Allah gimana bayar kontrakan. Sampai kapan dia bertanya gimana bayar kontrakan? Sampai mati dia di rumah kontrakan. Nggak punya apa-apa dia. Tapi subhanallah, dosanya habis dengan bala dan musibah yang terus menimpa dia. Ahibati fillah, di surat Al-Hadid Allah Azza wa Jal berfirman di ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi ini. Jadi kalau kita lihat musibah, ada musibah umum yang menimpa banyak orang. Bukan hanya manusia yang kadangkala terkena musibah tersebut. Kucing-kucing piaraan, sapi-sapi, domba-domba, itu pun terkena musibah. Kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Sapi-sapinya terseret oleh air. Pemilik sapinya terpendam dengan longsor. Rumahnya tidak lagi ada wujudnya. Jembatan yang menyambung antar kota pun terputus. Listrik yang menjadi penerangan untuk masyarakat padam. Makanan-makanan yang biasa mereka nikmatin sehari-hari tak kunjung datang. Subhanallah jamaah. Mereka merasakan air bersih yang semua membutuhkan itu pun tidak ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak pula musibah yang menimpa diri secara pribadi. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Itu sudah ada dalam kitab. Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan bencana itu sudah dicatat. Tanggal sekian akan terjadi banjir. Tanggal sekian akan terjadi longsor. Tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab 1447. Ban mobil antum akan kempes ketika antum pulang dari kajian. Boleh jadi antum keluar dari masjid, ya Allah bannya kempes. Itu musibah dan itu sudah dicatat. Ada yang keluar dari masjid sandalnya hilang, lalu dia menyalahkan siapa? Ini jamaah kayaknya ada yang munafik. Kenapa sandalnya antum yang hilang? Kok bukan sandal tetangga antum? Sebagian orang kadang-kadang seperti itu. Ketika musibah itu menimpa dirinya, dia akan bertanya, kenapa kok bukan fulan? Dia parkir motor, kok motorku yang hilang? Kok bukan ini lebih bagus dari motorku? Kok bukan motornya dia yang hilang? Ingat, semua sudah dicatat. Lalu Allah katakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Ya Allah, sesungguhnya hal yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah mau menghancurkan Tangerang Selatan ini,
dalam hitungan detik hancur. Kalau Allah ingin menjadikan Indonesia ini hilang dari peta, dalam satu masa akan hilang dari peta Allah. Allah menjelaskan ini. Tujuannya apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih, kecewa, bahkan putus asa atas apa yang menimpa kalian. Jangan. Karena kita melihat ada manusia-manusia yang tatkala musibah datang menimpa dia langsung putus asa dalam hidup ini. Tidak sedikit yang bunuh diri. Tidak sedikit yang kemudian pergi meninggalkan agamanya. Ingat, itu sudah ditetapkan sama Allah. Wala tafrahu bima atakum. Allah memberikan penjelasan ini supaya kalian tidak berbangga diri, bergembira, berlebih pada saat mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi ketika antum mendapatkan nikmat, ini udah ditulis gitu loh. Nggak ada lagi bayangan, oh karena usahaku, karena perjuanganku. Enggak, Allah yang ngasih. Sudah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri dan congkak. Ahibati billah, kita akan detailkan satu persatu hikmah dari musibah itu, agar supaya kita nih yang semua kena musibah tahu diri, sehingga dia mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Antum itu hambanya Allah, apa hambanya kesenangan? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi SAW, celaka, sengsara, melarat hambanya dinar, hambanya perak, hambanya model. Celaka orang-orang yang ada dalam benaknya duit. Duit aja, harta saja. Semua pekerjaan dia, gerak-gerik dia hanya untuk harta. Celaka nih orang ini. Makanya bala itu datang untuk mewujudkan penghambaan manusia kepada Rabbul Alamin. Karena tadi banyak manusia yang menghamba kepada hawa nafsunya, bukan hambanya Allah sebenarnya dia. Ya kalau lihat lisannya, lihat statusnya, lihat komentarnya, seakan-akan dia adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Di sini Allah berikan bala kepada orang. Apakah benar dia hamba Allah atau hamba kesenangannya? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia itu yang beribadah, yang menyembah Allah di pinggiran, jamaah. Di pinggiran. Di pinggiran sini. Di pinggiran jurang. Lalu Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ini orang, kelompok manusia ini, kalau mendapatkan kebaikan, dapat harta, panennya sukses, usahanya lancar, oh Islam ini agama yang benar, hijrahku benar, pilihanku tepat. Apa buktinya?
semakin sukses. Panenku berlipat-lipat. Ada orang-orang yang beribadah kayak gitu. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia dapat bala, coba kita lihat ini. Kok nggak jatuh jemaah? Tapi kalau ternyata dia dapat fitnah, dapat cobaan, gagal panen, setelah hijrah usahanya berantakan, istri gugat cerai, orang tua pun tidak menyukai anaknya, maka dia nggak percaya lagi sama hijrahnya. Dia kecewa sama agamanya. Inqalaba ala wajhi, boleh jadi sampai murtad dia. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia dan akhiratnya. Ini orang terlalu menghargai dunia. Berapa sih nilai dunia ini jemaah? Kita bisa melihat nilai dunia itu tatkala banjir menyapu jembatan. Kita lihat bagaimana rumah-rumah, bagaimana kota jadi kota hantu jemaah. Tidak ada nilainya dunia ini. Kenapa yang ada dalam benakmu adalah harta, kesenangan dunia? Ini orang-orang yang menyembah Allah hanya untuk kesenangan dunia. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi ingat, bala itu hadir untuk memastikan penghambaan kita kepada Allah. Apakah benar-benar kita hijrahnya karena Allah atau karena urusan dunia? Karena kita lihat ada sebagian orang yang hijrah itu ketika kena musibah, sakit terus menerus, lalu dikasih tahu sama kawannya, mungkin engkau terkena ini karena kerjaanmu itu tidak jelas. Engkau kerja di lembaga riba, lalu akhirnya hijrah jemaah. Hijrah tambah parah cobaannya jemaah. Aduh, kayaknya salah hijrahnya ini. Maka kadang-kala dia berpikir untuk balik. Itu hikmah dari musibah. Maka kalau kita lihat di awal surat Al-Ankabut, insyaallah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka menyatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, tidak dikasih bala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan bala kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga benar-benar nampak siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Antum lihat ya, tukang-tukang sihir Fir'aun. Mereka baru mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Saat itu juga Allah langsung kasih bala. Nggak nunggu 2 hari, nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu sebulan. Di saat yang sama mereka menyatakan keimanan, Fir'aun langsung mengancam, aku akan bantai kalian, aku akan cincang kalian, aku akan potong kaki kalian dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum ajma'in, aku akan salib kalian semuanya di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun, yang sebenarnya mereka cinta sama dunia? Sama. Tapi ketika iman menyapa, mereka mengatakan kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad,
Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silahkan kau putuskan Fir'aun. Apa yang kau hendak putuskan, silahkan. Engkau hanya akan memutuskan urusan dunia ini. Kalau engkau tidak membunuh kami, kami akan mati. Karena mati itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Allah akan mematikan kami. Mereka bisa seperti itu, jemaah. Maka tadi musibah datang benar-benar untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, bala dan ujian serta musibah datang sebagai persiapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah anak SD pindah ke SMP tanpa ujian? Nggak bisa lah. Tapi bisakah antum kuliah tanpa memiliki ijazah SMA? Nggak bisa. Jadi memang proses itu, ujian hadir untuk mempersiapkan antum. Maka Imam Syafi'i pernah ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? As-sabr, kesabaran, awil mihna awil tamkin, kesabaran atau ujian atau kedudukan. Maka beliau mengatakan at-tamkin darajatul anbiya. Kedudukan itu adalah derajatnya para nabi. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihna. Dan enggak ada orang yang dikasih kedudukan kecuali setelah dapat ujian. Enggak ada. Emangnya tadi para nabi Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi langsung dikasih. Lahir langsung dikasih? Enggak, jemaah. Nabi Isa alaihissalam lahir langsung dapat bala. Dikatakan anak zina. Bayangkan, jemaah. Lahir langsung dapat sebutan anak zina dari orang-orang Yahudi. Nabi kita Muhammad alaihissalam lahir langsung bapaknya nggak ada. Ditinggal mati ibunya, ditinggal mati kakeknya. Terus ujian itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu derajatnya para nabi. Dan orang tidak akan mendapatkan kedudukan itu kecuali setelah ujian. Fa'idam tuhina sabar. Ketika dikasih ujian, disinilah dia akan bersabar. Dan ketika dia bersabar, baru dikasih kedudukan. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu adalah proses naik tangga. Yang namanya orang naik tangga sampai atas biasanya ngos-ngosan. Mana yang lebih utama? Kalau antum mau naik ke gedung 100 tingkat. Berapa tingkat? Mana yang lebih enak buat antum? Naik lift apa naik tangga? Antum maunya naik lift kan? Ketika sampai ke lantai 100, antum merasakan capek dan lelah? Enggak. Setelah antum sampai lantai 100, tahu-tahu ada kawan antum. Setelah 2 jam kemudian dia sampai ke lantai 100. Apakah sama antum sama dia? Sama-sama di lantai 100. Ada mungkin 1000 orang di sana yang naik lift. Ada 5 orang yang naik tangga. Apa kata mereka kepada yang naik tangga? Masya Allah, kuat antum ya. Bisa antum ya, kata dia. Itulah jamaah. Nggak sama kedudukan yang didapat dengan perjuangan dengan kedudukan yang didapat dengan kenyamanan. Bukan kedudukan kalau itu jamaah.
Maka tadi Imam Syafi'i menyebutkan, antum harus diuji. Bagaimana Nabi Musa sejak lahir diuji, dibuang Nabi Musa itu jamaah, dikintirkan sungai. Sejak kecil seperti itu. Lalu setelah itu proses ya, musibah itu datang kepada Nabi Musa, beliau harus pergi berjalan kaki entah kemana, nggak tahu, nggak kenal sama siapa-siapa, sendirian beliau. Akhirnya menggembala kambing berapa tahun? 10 tahun gembala kambing. 30 tahun hidup di istana Fir'aun. Allah kasih bala. Karena Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Musa. Nggak bisa diangkat kalau ada di istananya Fir'aun. Ya harus keluar. Harus merasakan lapar beliau. Harus merasakan panasnya terik matahari. Karena beliau harus mengemban risalah yang berat bagi beliau. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Allah berikan kepadanya musibah. Saudara-saudaranya sendiri jemaah. Antum kalau disakiti sama Yahudi umpamanya, ya memang kita tahu mereka nggak suka sama kita. Ternyata yang nyakitin antum ini abang antum sendiri, kakak antum sendiri. Kalau dalam urusan keluarga kita biasanya apa? Urusan warisan. Warisan nggak dikasih-kasih sama abang anak Ustaz. Ya, itu terjadi. Nabi Yusuf mau dibunuh sama abang-abangnya jemaah. Mereka sepakat bagaimana Yusuf harus keluar dari rumah ini. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, kata mereka. Bayangin gimana nih adik yang kecil, tahu-tahu dibuang ke sumur. Setelah dibuang dijual. Bapaknya Nabi Yakub dapat ujian, anak yang paling dicintai hilang jamaah, sampai buta. Ya memang itulah. Kita harus capek dan lelah dalam menghadapi musibah. Tapi di balik itu hikmahnya antum akan dapat kedudukan jamaah. Gimana? Antum mau dapat musibah? Atau enggak? Antum enggak pun tetap dapat musibah jamaah. Kita enggak bisa. Makanya di awal muqaddimah ana sampaikan pasti antum dapat ujian. Tinggal bagaimana menyikapinya. Itu aja yang harus kita lakukan. Ya kan kita bisa Ustaz doa minta supaya tidak terkena musibah. Doa, iya, diperintahkan tiap pagi kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allah minta selamat ya Allah. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah. Allah tidak menjadikan dunia ini seperti surga. Bisa antum minta sama ya Allah, anak ingin ya Allah makanan terbetik di hatiku saja, makanan sudah datang ya Allah. Nah, itu di surga. Nah, di sini antum harus berusaha. Allah kan janji Ustaz akan mengabulkan doa kita. Iya, tapi ada adab bagaimana berdoa. Kemudian jawaban dari doa itu sebutkan. Apa jawaban dari doa kita? Nah, kan Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku jawab. Aku ijabah kata Allah. Tapi bentuk jawaban dari Allah seperti apa? Nah, dikasih yang dipinta di dunia ini, kemudian dihindarkan dari bala, dihindarkan dari bala, dan digantikan sebagai pahala di akhirat. disimpan jadi pahala. Masya Allah, kasih hadiah. Waduh, fikih haid jamaah, kayaknya kurang pas jamaah. Ini aja yang besar nih buat antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Jadi janji Allah tadi diijabah, dikasih di dunia. Yang kedua diganti di dunia. Yang ketiga disimpan di akhirat. Jadi dikasih, diganti, disimpan. Pasti antum minta, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat,
Kita disuruh meminta agar dihindarkan dari musibah, tapi musibah akan datang kepada kita. Semoga Allah menguatkan kita tatkala musibah itu datang. Yang ketiga, dihapuskannya dosa. Ini kalau bicara hikmah dari musibah. Makanya orang, terus terang, anak punya tangan ini kalau antum lihat habis kecepit mobil jemaah. Subhanallah jemaah. Siapa yang ingin tangannya kecepit? Kan nggak ada jemaah. Ketika anak di Denpasar, anak ditanya sama anak-anak, "Bah, kenapa kok hitam kukunya?" "Oh, ini penghapusan dosa." Ada orang ketika ditanya, "Kenapa kok kecepit tangannya?" "Ini pengangkatan derajat." Oh, ini orang soleh ini jamaah. Punya dosa. Satu hal yang tidak pernah anak bayangkan itu akan terjadi. Anak turun dari mobil, anak mau tutup mobil itu. Anak lupa di belakang, pintu belakang itu ada yang mau turun juga. Ketika anak mau tutup, dia kan nunduk kepalanya jemaah. Anak khawatir pintu mobil itu kena kepala dia. Akhirnya anak mau tahan. Ternyata anak nutup terlalu keras. Kecepitlah. Anak ngomong, subhanallah ya. Dosa aja. Maka musibah itu turun untuk menghapuskan dosa. Berarti antum kalau kena musibah bersyukur apa bersabar? Bersyukur dan bersabar. Antum bersabar karena merasakan sakit semalam sakitnya jemaah. Anak malam ya Allah cenut-cenut ya Kita harus bersabar, tapi kita juga bersyukur. Ini penghapusan dosa. Kata Nabi SAW tadi juga, yang hadisnya sudah kita bacakan, Allah akan kasih bala sampai orang ini berjalan di muka bumi nggak punya dosa. Berarti balanya itu menghapuskan dosa dia. Di hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia. Ini hukuman dari dosa. Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr. Kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, amsaka anhu bi dzambi. Maka Allah tahan hukuman buat dia, nggak dikasih di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah kumpulkan semua dosa-dosa dia, nanti baru dihukum di akhirat. Maka di sini kadang-kala antum melihat orang yang tidak pernah sholat, kok hidupnya senang, ya Allah. Ana baru Ustaz ngelihat hari melewat, langsung kepala ana nabrak tiang Ustaz. Hukumannya langsung. Itu alhamdulillah. Antum sadar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau hukumannya ditunda, boleh jadi bertahun-tahun antum berbuat dosa itu nggak dikasih hukuman. Nanti pada hari akhir antum melihat, naudzubillah, ternyata dosa-dosa ana banyak. Maka tadi itu sebagai penghapusan dosa. Yang keempat nih, dapat pahala dan diangkat derajatnya. Biasanya tuh para nabi tadi dapat musibah. Musibah sakit, Nabi Ayub kita lihat bagaimana dikasih musibah seperti itu. Itu untuk mengangkat derajat. Jadi kalau kita melihat orang kena musibah dan kita memandang orang ini orang soleh, apa yang seharusnya kita katakan? Sepertinya Allah hendak mengangkat derajat dia. Jangan sampai untuk mengatakan, kayaknya orang ini punya dosa tersembunyi kayaknya. Loh, apa urusan antum sama dia? Kita itu menghukumi orang dengan zahirnya. Kelihatan dia orang soleh, masya Allah dia rajin ke masjid, kemudian terkena musibah,
tadi yang kita lihat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, musibahnya berat. Imam Syafi'i itu di akhir hayatnya beliau terkena wasir jemaah. Kasurnya itu dikasih lobang jemaah, karena darah itu keluar terus. Itu Imam Syafi'i. Maka kita ketika melihat orang soleh terkena musibah, kita harus memikirkan sepertinya Allah hendak mengangkat derajatnya dan memberikan pahala kepada dia. Kemudian bala dan musibah itu adalah pelajaran tentang tauhid. Kalau kita ngaji kitab tauhid, itu diajari teori. Tapi bala dan musibah datang, praktek yang ada dalam kitab itu. Makanya sebagian orang ketika terkena musibah, Masya Allah, semua bab yang dia pelajari di kitab tauhid dia praktek. Al-khasyah, takut ya, tawakal, kemudian roja, dia berharap sama Allah gara-gara kena musibah. Allah hendak mempertontonkan kepada kita bahwa engkau adalah hamba yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Ana dengar kemarin bahwasanya 30.000 personil dari TNI dikirim ke Sumatera. Ketika ada longsor susulan, kira-kira apa yang dilakukan oleh prajurit TNI? Tetap bertahan, hadapi, nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Lari, lari coba. Itu yang dilakukan. Benar-benar ini pelajaran tentang tauhid. Engkau hamba yang lemah, nggak punya apa-apa. Ketika mulai banjir itu naik, Anda melihat beberapa video yang ada mereka teriak-teriak saja. Cepat, cepat, lari, cepat, minggir, cepat, cepat. Ini pelajaran tauhid. Allah sedang menunjukkan kekuatannya, kehebatannya yang sering kali kita lupa ketika hidup dalam nikmat. Maka tatkala itu kita bertawakal kepada Allah. Saudara-saudara kita yang kadang-kala tidak makan 3 hari di Aceh Tamiang sana, kira-kira kepada siapa mereka akan minta? Allah Azza wa Jalla. Yang boleh jadi selama ini mereka berpikir hidup mereka dari hasil tani, mereka hidup nyaman di sana. Maka Allah berikan bala supaya engkau tahu yang ngasih rizki itu bukan pertanian, yang memberikan rizki itu bukan peternakanmu, yang memberikan rizki itu bukan usaha dan pekerjaanmu. Yang memberikan rizki itu Allah Rabbul Alamin. Di sini ada pelajaran tentang tauhid, jamaah. Orang akan berlepas dari semua kekuatan dia. Dia tidak akan lagi sombong, ujub. Dia akan tahu kalau dirinya adalah orang yang miskin, yang seharusnya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, musibah datang untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Apa istilahnya kalau di kedokteran itu ada detox? Iya, detox itu mengeluarkan racun di tubuh kita. Ya, musibah datang untuk itu juga. Tapi detox untuk penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati itu ya ujub. Ketika perang Hunain, jumlah umat Islam pada waktu itu, perang Hunain, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Nah, siapa yang mau jawab? 10.000 itu penaklukan kota Mekah.
Perang Hunain ada tambahan. Nah, 10.000 plus 2.000. Barakallahu fikum. 10.000 itu jumlah pasukan kaum muslimin dari Medina. Setelah masuk kota Mekah tambah 2.000 mereka ikut perang. Itu jumlah terbesar pada saat itu. Kalah jamaah di awal peperangan. Allah sebutkan cerita ini di surat surat Taubah, ana lupa jemaah. Allah mengatakan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingat perang Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian,